이벨리네. Ne dersin Karakuş? Alaaddin Kahire'de düştüm. Hacmi. Ama can başlayacaksın. Nefes al. Ali. Setelah keberhasilan merebut Ibelin, Sultan Salahuddin membawa pasukannya ke sebuah pohon yang pernah ditanamnya bersama Mufti Effendi sebagai simbol perjuangan baru yang didasari iman. Selain itu, sanjak juga ditancapkan, serta pohon itu disirami agar tumbuh subur demi mengenang jasa para syuhada. Lagi pula secara kebetulan penaklukan ini sendiri terjadi di tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan bulan Maulid Nabi. Di sisi lain, Belian ternyata diculik Maria dan sekutunya, namun dia tetap ngotot ingin merebut Ibelin kembali. Maria akhirnya memberikan penawaran karena pada kenyataannya Belian telah kehilangan segalanya. Raja Balwin jelas kecewa, Ibelin jatuh ke tangan Salahuddin. Lagi pula, Belian tidak diketahui nasibnya. Namun yang jelas, hukuman akan tetap menanti karena tidak patuh kepada raja. Secara mengejutkan, Maria mengajak Belian menikah. Itu satu-satunya cara untuknya terhindar dari amukan Raja Balwin. Dan jika ini terjadi, Belian akan mendapatkan kembali kekuatan karena sokongan kekuatan dari Bizantium. Di sisi lain, Raja Balwin tengah memperhitungkan hukuman yang cocok untuk Belian. Beralih ke Damaskus, di sana sedang diperingati Maulid Nabi. Sultan Salahuddin pun membuat doa khusus agar perjuangannya diberkahi. Target selanjutnya adalah Kerak, yang merupakan satu-satunya gerbang menuju Yerusalem. Kerak sendiri di bawah Ketilan dan Kontes Mila telah membuat persiapan setelah jatuhnya Ibelin. Sementara itu, di tengah perayaan, Semse tanpa sengaja bertemu dengan nenek yang pernah mengirimkan anggur kepadanya. Nenek itu ternyata sangat misterius, bisa meramalkan bahwa perjuangan Salahuddin merebut Kerak akan sulit. Jelas itu menjadi beban pikiran Semse yang kini tengah mengandung. Putri Sibila secara khusus memohon kepada Lord Guy untuk membela Balian di hadapan raja apabila nanti dia muncul. Dan begitu mantan kekasihnya itu muncul, ia sangat bahagia namun juga bingung karena bersama dengan Maria. Salahuddin mengajak prajuritnya untuk melupakan Belian sementara waktu, karena Kerak seharusnya segera mereka rebut sebelum membuat persiapan yang lebih matang. Raja Balwin bertanya kepada Belian hukuman apa yang pantas untuknya karena membuat banyak kesalahan. Dan sebelum Belian menjawab, Maria mengatakan bahwa keduanya akan menikah. Sementara itu, kekuasaan Sultan Salahuddin akhirnya mendapatkan pengakuan dari Khalifah Mesir. Dengan begitu, ia akan memanggil Emir Adil, yang notabene akan memperkuat kekuasaan Islam. Maria mengajak Raja Balwin tidak perlu memusingkan pernikahannya karena mereka harus segera memikirkan Kerak. Lagi pula setelah pernikahan, mereka akan mendapatkan bantuan dari Bizantium. Sibila masih penasaran apa alasan Balian mau menikah dengan Maria. Dari tayangan Kilas Balik, ini pernikahan bukan karena cinta, namun demi kekuatan. Itulah sebabnya Belian tidak menjawab pertanyaan Sibila. Hanya saja Balian tetap menegaskan pernikahan ini serius dan meminta Maria untuk pernikahan yang sederhana. Ketika Salahuddin berpamitan dari Semse untuk penaklukan, istrinya itu sangat khawatir. Terlebih nenek tadi meramalkan bahwa penaklukan ini sangat sulit, ia takut suaminya tidak kembali. Sementara itu Kerak mengukur kekuatan bahwa tembok mereka sulit ditembus, dan satu-satunya yang memungkinkan adalah menggali terowongan di wilayah selatan. Hal itu ternyata sama persis seperti yang diprediksikan Salahuddin. Hanya saja itu akan menjadi alternatif terakhir setelah mereka menyerang dengan menggunakan katapel. Singkat cerita, Balian dan Maria akhirnya resmi menikah. Akan tetapi sesuai janji, setelah pernikahan ini tidak ada bulan madu, melainkan bergabung dengan Kontes Mila mempertahankan Kerak. Salahuddin sendiri menyadari bahwa pengepungan ini akan terjadi dalam waktu yang lama. Lord Guy secara mengejutkan memuji keberanian Belian dan ingin bergabung dengannya. Tapi jelas Belian tidak mau karena Guy tidak dipercaya prajuritnya sendiri.
Diperlihatkan serangan perdana menggunakan katapel, namun dinding tidak bergeser. Hal itu membuat pihak Qira begitu percaya diri bahwa Salahuddin akan mundur dengan sendirinya. Di sisi lain, Boru dan Gokboru ditugaskan Salahuddin untuk menguasai sisi perbatasan. Jalur pun dikuasai, namun tetap saja masih bingung bagaimana memasuki benteng. Salahuddin masih berdiskusi dengan Karakus, menyerap informasi dari mata-mata. Qadi Fazil bersama Karatekin ditugaskan Salahuddin untuk pergi ke Aleppo meyakinkan para pemimpin muslim untuk ikut bergabung. Ketika tengah beristirahat di penginapan, seorang wanita diperlihatkan bernama Zainab. Begitu melihat ke arah Qadi Fazil, seperti ada cerita masa lalu yang tersimpan. Belian, Lodgay, dan yang lainnya tiba di Qira dan disambut oleh Catelyn. Berita itu pun dengan cepat terdengar di telinga Salahuddin. Rencana baru pun segera dibuat, hanya saja Boru memohon kepada kakaknya untuk bisa menerima Saira. Permintaan itu pun langsung diterima, sebab bagaimanapun juga Saira berjasa atas pembebasan Ibelin. Maria mengatakan kepada Mila bahwa pernikahan belum tentu dengan cinta. Hal itu jelas juga dirasakan Mila yang menikah dengan Catelyn. Hanya saja hal ini mengingatkannya kepada sang bibi yang telah mati. Salahuddin secara khusus berterima kasih kepada Saira, namun ia melihat adanya hubungan yang istimewa antara dirinya dengan Boru. Maka dari itu, perjuangan keduanya akan dihargai jika mencapai hubungan yang serius. Hingga detik ini, Catelyn merasa serangan Salahuddin tidak berarti. Namun ia memberitahu teman-temannya mengkhawatirkan masalah air sekaligus gudang makanan. Dengan kondisi kesehatan yang memburuk, Raja Balwin ngotot ingin ikut pergi ke Qira, sebab ia tidak mau mendengar ada berita kekalahan lagi. Ketika hendak berangkat, ternyata tubuhnya roboh hingga membuat semua orang khawatir. Boru dan Saira mendapatkan tugas khusus dari Salahuddin sebelum pernikahan, yaitu menaruh racun di saluran air, di mana air itu nantinya akan dibuat minum oleh tentara Bizantium. Qadi Fazil mulai menemui Emir Tuman untuk membuatnya bergabung dengan Salahuddin dan memberikan dukungan. Namun luka lama ternyata masih membekas. Dia lebih mengakui kepemimpinan Zengki dibandingkan Ayyubiyah. Jadi selama ini para pemimpin muslim masih menganggap bahwa Salahuddin merebut kekuasaan dari Sultan Nureddin. Sementara itu Aziz memimpin pasukan untuk menghancurkan gudang makanan. Boru dan Saira berhasil menjalankan tugas dengan baik. Nasib itu ternyata berbanding terbalik dengan Aziz, di mana Belian tiba-tiba datang dengan pasukannya. Lodgay pusing 7 keliling menyaksikan sudah datang terlambat, sumur telah diracuni. Aziz tidak mau mengambil resiko dan memilih mundur. Hal ini dianggap lebih realistis agar tidak banyak jatuh korban. Setelah ini Salahuddin melakukan evaluasi karena pengepungan sendiri sudah terjadi selama 3 bulan. Bahkan berita mengenai kesehatan Raja Balwin juga sudah terdengar. Gagalnya penyerangan gudang makanan membuat pihak Qira sedikit lega. Tapi masalahnya persediaan air minum mulai menipis. Catelyn mengatakan kepada Mila untuk menyindir Belian, semua akan baik-baik saja selama tidak ada mata-mata Salahuddin. Salahuddin juga diprediksi akan memilih mundur karena persiapan mulai menipis. Kita beralih sejenak ke berita bahagia, di mana Boru dan Saira akhirnya menikah. Wanita itu tidak meminta mahar apapun, tapi menurut Salahuddin penaklukan Qira bisa menjadi solusinya. Maka dari itu, mundur bukan solusi, mereka harus memenangkan perang ini. Sementara itu kepada Maria, Mila berkata bahwa ia sangat menggebu-gebu ingin menghabisi Salahuddin. Menurutnya, ini bukan perkara masalah sakit hati, melainkan untuk melindungi properti. Tapi nyatanya lain di mulut, lain di hati. Ia diam-diam mengirimkan surat kepada Salahuddin untuk bertemu. Qadi Fazil mulai menyadari kehadiran Zainab dan kemudian memburunya. Sementara itu Kontes Mila berusaha sesenyap mungkin meninggalkan kastil, namun tetap saja kepergok oleh Catelyn. Untungnya ia memiliki alasan karena memiliki jadwal ke gereja. Ketika Zainab disergap oleh Qadi Fazil, wanita itu mengatakan bahwa ia tidak bisa lupa dengan kasus lama. Hal itu memperjelas permusuhan di masa lalu. Mila mengatakan kepada Salahuddin bahwa Qira tidak dapat ditembus. Maka dari itu penawaran lama diajukan kembali apabila Salahuddin ingin menguasai Qira. Tapi sang sultan tetap teguh pada pendiriannya. Penawaran pun tertolak, apalagi sudah memiliki Semse.
Jadi sekarang adalah keputusan final, tidak ada penghalang lagi untuk berperang. Pasukan Salahuddin mulai mengeluhkan bahwa persediaan mereka menipis. Hal ini mendorong Salahuddin untuk segera mencari solusi karena pengepungan tidak boleh terlalu lama. Pihak Qira bersyukur karena masih memiliki cadangan makanan. Tapi ternyata berita buruk datang. Air minum yang dibubuhi racun ternyata mengandung penyakit berbahaya dan menular. Akibatnya karantina telah penuh, tidak mampu menampung. Sementara itu, Semse telah memasuki masa persalinan, namun ia tetap menahan rindu dari suaminya. Fatmahatun setia menemani tanpa mendengar kabar kemenangan dari putranya. Semse terus khawatir dan terus teringat ucapan dari sang nenek. Sultan Salahuddin akhirnya menggunakan kartu terakhir dengan memanggil Karakus untuk menjebol terowongan. Hal itu tentu karena dipicu serangan dari sisi manapun telah gagal. Kali ini Khodifasil dan Karatekin tiba di Mosul menemui Kaimas. Dan ternyata keputusannya sama, dia lebih memilih mendukung Kesultanan Sultan Nureddin dibandingkan Sultan Salahuddin. Sebelumnya ia hanya mendengar berita sepihak mengenai pengkhianatan Salahuddin terhadap Gumustekin. Karakus memimpin langsung penggalian terowongan, namun ia tiba-tiba mendengarkan suara. Begitu penggalian terbuka, ternyata sudah dihadang tentara Bizantium. Pihak Qira mulai menduga-duga bahwa Salahuddin pasti memilih mundur. Tapi meskipun jika demikian, mereka tidak akan pernah memaafkan Salahuddin sebelum membunuhnya. Setelah terowongan terbuka, Salahuddin memilih resiko tinggi, yaitu berpura-pura mundur. Di sisi lain, Zainab menghadap Kaimas dan mengadukan kejahatan Khodifasil. Bahwasanya di masa lalu, saudaranya meninggal dan tidak ada yang bertanggung jawab. Boru meminta kakaknya mempertimbangkan lagi keputusannya karena ini terlalu berbahaya. Begitu pasukan Bizantium bisa terpancing keluar kastil, maka sebagian yang lain menyerbu dari pintu terowongan. Lagi enak-enak makan bersama Karatekin, Khodifasil kemudian ditangkap oleh anak buah Kaimas. Dikarenakan ada seseorang yang mengadu merasa dijolimi. Pihak Qira mendengar berita bahwa Salahuddin menarik mundur pasukannya. Namun bukannya senang, semua bernafsu untuk menghabisi Salahuddin. Jelas perangkap ini ternyata efektif. Lodga yang terkena batunya pertama, pasukannya dikepung oleh Atsis. Jelas mereka kewalahan karena tidak bisa memperhitungkan jumlah pasukan. Atsis juga semakin bernafsu karena ingin membalas dendam kematian saudara-saudaranya. Di tempat lain, Boru dan pasukannya mulai mendekati kastil, namun mendengar sesuatu gerakan yang mencurigakan. Sebagai pengalian, Boru berjalan sendiri dan kemudian diikuti oleh Balian. Duel tidak bisa dihindarkan karena Balian sudah cukup sakit hati dikhianati Boru. Tapi saat pertempuran itu, justru Balian yang terjatuh dari tebing. Boru lantas meninggalkannya begitu saja karena menganggapnya telah mati. Sementara itu, Kontes Mila mulai dilingkupi perang batin antara mempertahankan kastil atau mempertahankan cinta. Dia lantas bercermin dengan kejadian di masa lalu di mana bibinya lebih baik mati demi cinta. Saat itulah ia memutuskan untuk menyelamatkan Salahuddin bagaimanapun caranya. Salahuddin menerima informasi sebagian besar pasukan Bizantium telah keluar dari kastil. Berpindah ke Mosul, Khodifasil kebingungan ketika ditangkap. Namun kemudian mengerti ketika Zainab menuntut keadilan. Boru memberitahu Gog Boru bahwa ia telah membunuh Balian. Hal itulah yang membuat mereka memiliki semangat yang tinggi untuk segera melakukan penaklukan. Sementara itu, Semse terus mengerang kesakitan, seolah kesulitan untuk melahirkan. Dukun beranak sebelumnya mengatakan bahwa ini sesuatu yang sulit, karena di saat orang akan melahirkan tidak boleh stres. Kembali ke Salahuddin, dia salah memprediksi, ternyata Ketilon lebih dekat dengannya. Alhasil, perang yang ia harapkan terjadi lebih cepat. Tapi tiba-tiba, Ketilon mulai kebingungan karena Balian tidak kunjung membantunya. Sementara itu, Balian ternyata masih hidup. Beruntung ia ditemukan oleh Markus dan yang lainnya. Dalam kondisinya yang seperti itu, Balian terus bernafsu untuk membunuh Salahuddin. Kontes Mila begitu bersemangat untuk menyelamatkan Salahuddin dari rencana busuk teman-temannya. Ketika perang sengit berlangsung, Balian ingin memenuhi janjinya sesuai rencana bersama teman-temannya, yaitu menembak Salahuddin dari tempat yang tidak disangka-sangka. Nah, apakah upayanya ini akan berhasil? Kita tunggu di episode mendatang.